Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. eh, Selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali saya Alami sebagai host pada kesempatan pagi hari ini akan memandu jalannya video conference atau meeting conference yang mana acara ini menghadirkan presenter Bapak Faisal Elahi SPD MPFIS dan akan dimoderatori oleh Ibu Foni SS. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan meeting room kali ini yang akan memaparkan materi tentang belajar daring dengan Kuiper School. Nah, sebelum itu maka untuk selanjutnya saya serahkan acara kepada moderator, kepada Ibu Foni. Saya persilakan. Silakan, Bu. Ya, baiklah, terima kasih untuk Ibu host, Ibu Yasmi Alami. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Bismillahirrahmanirrahim, yang akan menjadi presenter adalah Pak Faisal dan moderatornya saya sendiri. Dan materi kali ini di grup ini tentang belajar daring dengan Kuiper School. Tentunya kita sudah nggak sabar ya, bagaimana sih belajar daring dengan Kuiper School, apalagi dengan adanya corona seperti ini, kita banyak asal. Silakan Pak, dipersilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol dengan guru-guru hebat. Ini saya malu harus mempresentasikan sesuatu di sini. Tapi kita coba saja Bapak Ibu, tolong jangan dianggap ini sebagai pemaparan materi. Saya lebih suka jika ini dianggap kita sebagai sharing, karena nanti juga saya akan dapat banyak ilmu dari teman-teman semua, Bapak guru yang ibu-ibu guru yang hebat. Oke, saya akan coba tampilkan PowerPoint-nya presentasi saya dulu. Mohon maaf sebentar, saya coba share dulu. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas Pak, terdengar. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Oke, ini mohon maaf ini absen yang tadi ya. Oke. Oke. Apakah presentasi saya terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Alhamdulillah. Oke. Di sini judul yang saya buat di presentasinya adalah pembelajaran online dengan Kuiper School. Punten di flyer saya pakai daring karena saya tahu bahasa Indonesianya daring ya Bapak Ibu ya. Cuma saya tidak terbiasa sebenarnya pakai istilah daring. Saya terbiasa pakai istilahnya online begitu. Oke. Saya akan coba tampilkan ini. Ini adalah salah satu yang biasa kita pakai. Tapi sebelumnya kita lihat. Oke, kalau ini alur yang akan saya munculkan di presentasi kali ini. Kita mulai dengan apa itu Kuiper. Terus di Kuiper itu ada apa saja. Terus di dalamnya nanti kita akan bicara Kuiper School, dan terakhir ada sedikit pengenalan Kuiper School. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang nanti belum mau mencoba, ada wawasan baru bahwa kita juga bisa pakai yang lain. Saya lanjut Bapak Ibu. Oke, Kuiper. Nah, kalau saya bicara apa itu Kuiper ini sebenarnya dibentuknya nggak di Indonesia Bapak Ibu. Kuiper itu awalnya dibentuknya di Inggris, di London. Targetnya adalah pelayanan pendidikan. Yang pengen dikejar itu adalah bisa mencapai daerah-daerah yang kecil sebenarnya. Nah, dari 2010 itu Kuiper berkembang ke beberapa negara. Terus dan di Indonesia kita bisa
Kuiper masuk ke Indonesia itu sejak 2015. Kuiper di Indonesia itu diawali dengan sistem yang didapat dari Jepang sebenarnya. Oke, nah ini umum Kuiper saja. Nah, kalau saya ngomongin Kuiper, nah orang yang lebih sering dibicarakan itu kan Kuiper video. Nah, sejujurnya Kuiper video ini memang produk Kuiper Bapak Ibu yang bentuknya adalah bimbel online. Jadi ini mungkin padanannya yang sering kita lihat di TV-TV itu, maaf kalau harus menyebutkan merek dan maaf ke staf khusus Bapak Presiden, itu Ruang Guru Bapak Ibu. Nah, itu padanannya. Padanannya Kuiper video. Karena dia bimbel secara online pakai video-video. Nah, Kuiper video sendiri ada 2 bagian setahu saya. Ternyata begitu kita cek lebih jauh, Kuiper tuh ada 2 hal. Ada yang paket premiumnya ternyata Kuiper videonya. Tapi ya sudahlah, kita nggak bicarakan yang begitu. Kita cari yang gratisan saja. Berikutnya adalah, nah ini yang akan saya bicarakan, Kuiper School. Kuiper School. Ini adalah sebuah layanan gratis yang disediakan Kuiper untuk guru dan siswa. Nah, berikutnya satu lagi yang muncul di Indonesia itu adalah Kuiper Campus. Kuiper Campus itu adalah salah satu produk Kuiper yang isinya adalah mencoba membantu dan mengarahkan siswa-siswa kelas 12 untuk mencari kampus yang sesuai dengan apa yang mereka punya, dengan apa yang mereka bisa, dengan wilayah tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Nah, itu umum-umum saja. Oke, nah kalau saya bicara Kuiper School sekarang, nah Kuiper School itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertamanya adalah Kuiper School untuk guru. Idenya ini adalah portal pembelajaran online terintegrasi. Di Kuiper ini ide mendukung guru dan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Konsep awal yang dimunculkan Kuiper itu adalah tidak perlu harus selalu tatap muka. Dan ternyata di waktu-waktu sekarang itu justru yang harus kita lakukan gitu. Nah, berikutnya Kuiper School siswa. Ini adalah konsepnya dispesifikan sama Kuiper jadi learning management system untuk membantu siswa kita mengakses kelas secara online dan mengerjakan tugas secara online tanpa ribet. Punten, kata-kata ini saya ambil dari sumber Kuipernya sendiri. Nah, oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, bagaimana saat kita membicarakan Kuiper School, ini adalah pengenalan. Kalau saya bicara Kuiper School Bapak Ibu, punten, apakah saya bicara terlalu cepat? Tidak Pak, cukup. Cukup Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat aksesnya di browser di Kuiper School Indonesia, Kuiper Indonesia. Nah, ini di akun resmi Kuiper Indonesia tampilan front page-nya seperti ini. Ada fasilitas buat siswa, fasilitas buat guru, blog, dan about Kuiper. Nah, oke. Nah, hashtag bisa tetap belajar ini muncul baru-baru ini Bapak Ibu setelah kita 2 bulan ya kita mengalami proses belajar di rumah. Nah, hashtag bisa tetap belajar nih dimunculkan oleh Kuiper. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau saya klik yang fasilitas untuk guru, maka fasilitas yang muncul itu adalah yang ini Bapak Ibu, Kuiper School untuk guru. Ini di webnya Bapak Ibu. Jadi wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah yang iklannya Kuiper. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kalau Ibu klik daftar di Kuiper, maka kita akan dapat tampilan yang seperti ini. Ini adalah registrasi akun biasa kalau kita di sosial media. Oke, ada nama, email, wajib pakai email, password, telepon. Nah, biasanya kalau kita mendaftarkan pakai sekolah, dia akan ngecek sekolah kita di mana.
Karena di Kuiper punya banyak sekolah rekanan. Dan kalau di sekolah kita belum ada yang membuat akun Kuiper School untuk guru, maka biasanya orang tersebut akan diminta untuk menjadi admin sekolah. Admin sekolah ini tugasnya begini Bapak Ibu. Terjadi di sekolah kami sebenarnya. Seperti yang dibicarakan di sesi sebelumnya bahwa anak-anak kita itu sekarang itu sangat-sangat melek teknologi sebenarnya. Bahkan mungkin lebih melek dari kita. Jadi waktu kita suruh mereka bikin akun Kuiper dan belajar di Kuiper, beberapa anak itu sering iseng nyoba daftar sebagai guru Bapak Ibu. Bukan daftar sebagai siswa. Kan kreativitas anak kita seperti itu. Nggak bisa dibohongin loh Bapak Ibu. Saya pernah dapat akun Google Classroom yang ternyata yang pegang akunnya siswa. Kan begitu. Ya, ini fenomena yang terjadi kan Bapak Ibu. Nah, fungsi admin sekolah itu adalah dia memverifikasi semua yang daftar sebagai guru di sekolah tersebut harus melewati verifikasi dari admin sekolah. Karena jika itu bukan orang yang dikenal di sekolah tersebut atau apalagi dia tahu itu siswa, maka proses pengajuan akun sebagai gurunya dibatalkan. Ini security-nya di Kuiper sebenarnya. Ya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nah, setelah kita punya akun, kita verifikasi akun, maka kita login sebagai guru. Punten, ini akun saya, fasal@smn1sukabumi.sch.id. Di Kuiper saya pakai akun G Suite ya Bapak Ibu. Dan ini juga fasilitas Google sebenarnya untuk sekolah-sekolah. Nah, begitu kita masuk sebagai guru Bapak Ibu, kita akan masuk ke home. Nah, ini menunya Bapak Ibu. Menu Kuiper, school untuk guru. Nah, di situ di depannya saya punya beranda. Beranda itu yang bakal dimunculkan adalah daftar tugas. Daftar tugas kita ke siswa Bapak Ibu. Terus ada kurikulum sekolah, statistik, pencapaian kelas, daftar kelas, dan siswa. Oke, ini kalau dilihat di tampilan saya, ya ini daftar tugasnya. Terus ini daftar kelas yang saya pegang di bawah, di sebelah bawah. Punten screenshotnya nggak penuh. Tadinya kalau dikecilin takut nggak kebaca. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita klik daftar kelas Bapak Ibu, kita akan dapat data kelas aktif. Data kelas aktif itu ada fasilitas nama kelas, pemilik kelas, kode kelas, dan status kelas. Status kelas itu yang berhubungan dengan kita sebagai guru. Seperti kalau saya bacakan di sini, di baris paling atas, nama kelasnya 10 IPA 1 2017. Akun gurunya itu adalah Ibu Ida Nurida. Kode kelasnya ini, status saya terhadap kelas tersebut adalah belum bergabung. Karena ini adalah akun saya. Kalau Ibu Ida Nurida berarti statusnya adalah bergabung pasti. Nah, di kelas ini adalah kelas yang sudah ada dan aktif. Bagaimana kalau kita pengen nambah kelas? Kita scroll ke bawah. Di sini scroll ke bawah, ke pojok kanan bawah ada opsi bikin kelas baru. Maka di situ kita bisa klik untuk membuat kelas yang baru. Saya coba klik, Ibu. Oke, nah tampilannya seperti ini. Tambah kelas baru. Yang dimunculkan itu di sini. Oke, karena saya dari SMA, maka jenjang yang pertama muncul adalah kelas 10. Terus di sini saya kalau bikin kelas suka seperti ini Bapak Ibu. Punten udah dilihat di slide sebelumnya bahwa gurunya banyak, maka jumlah kelasnya juga banyak karena satu guru itu kan umumnya mengajar lebih dari satu kelas dan nggak ada guru yang ngajar satu kelas gitu. Maka biasanya dalam pengkodean nama kelas saya itu saya bikin yang pertama kelas 10 IPA berapa, saya ketik mapel saya, terus tahun ajaran saya, dan yang terakhir itu kode nama saya. Itu untuk memudahkan pencarian saya nanti di daftar kelas untuk cari kode kelasnya. Kalau sudah, oh ya, ini ada satu lagi menu lagi. Ini ada menu color. Menu color ini untuk mempermudah kita melihat tampilan kelas di beranda.
di beranda. Nah, setelah saya klik simpan, maka itu akan terekam. Nah, Ibu bisa lihat di sini kalau saya search di daftar kelas aktif pakai nama kelas yang tadi, akan muncul data seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, itu cara bikin kelas. Nanti Bapak Ibu, kode kelas yang ini itu adalah kode kelas yang kita sharekan ke murid-murid kita di kelas. Nah, ada hal yang unik yang sedikit berkaitan sama Kuiper Bapak Ibu. Saya beberapa kali dapat dalam satu kelas ada beberapa akun dengan nama anak yang sama. Misalnya di satu kelas ada anak yang namanya maaf, saya sebutin nama asal saja, Anissa S misalnya. Itu ada 3 nama. Itu biasanya muncul setelah gara-gara anaknya lupa akun dan email. Karena Kuiper punya security, dia hanya terima satu akun untuk satu email aktif. Jadi kalau anaknya lupa akun, lupa email, rata-rata yang dibuat anak karena harus tetap bikin tugas itu adalah bikin akun baru. Nah, ini yang agak sedikit merepotkan. Walaupun nanti bisa kita atur di pengaturan kelasnya, kita bisa buang nama yang akun yang tidak aktif. Oke. Nah, ini kalau saya bicara kurikulum dan tugas Bapak Ibu. Ini menariknya di Kuiper di sini sebenarnya. Kenapa saya suka pakai Kuiper itu adalah di kurikulum dan tugas, begitu kita klik kurikulum, kita klik di sini akan ada menu. Di sini saya menunjukkan menu SMA, SMP. SMA-nya kurikulumnya ada 2006, ada 2013 dan kurikulum 2013 revisi. SMP-nya juga sama, Bu. Nah, di situ ada mapel-mapel. Mapel-mapel yang ada, mohon maaf, itu umumnya adalah mapel-mapel yang di ujian nasional kan, itu yang ada. Ada mapelnya. Nanti mapel ini kalau di Kuiper tuh sudah tersedia materinya. Nah, di menu kurikulum itu adalah kurikulum, ada tugas yang akan kita berikan sama siswa dan ada tes penilaian. Ya, menindaklanjuti surat edaran kemarin dari Menteri Pendidikan yang menyatakan kemungkinan kita akan melakukan penilaian akhir tahun tanpa mengumpulkan siswa. Maka Kuiper sekarang punya menu tes penilaian persiapan PAT. Sampai kemarin saya akses, ini masih baru untuk yang SMA. Oke, saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, kalau saya klik satu materi, pelajaran fisika kelas 10 kurikulum 2013, itu akan muncul bab. Setiap bab ada topik, kalau kita bilangnya di kelas istilahnya subbab ya, subbab. Nah, kalau saya klik materi, klik ini, maka akan muncul materinya. Nah, ini kelebihan Kuiper Bapak Ibu. Mereka sudah menyediakan materi pelajaran yang standar untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba harus meninggalkan kelas, nggak sempat bikin PowerPoint, nggak sempat apa, bahannya sudah ada. Tinggal dikirimkan ke anak, anak bisa baca. Seperti itu. Oke, begitu ini saya klik, maka tugas akan muncul opsi 1 sesuai menu yang saya bikin. Nah, masih di kurikulum tadi, selain materi, Kuiper juga punya soal. Nah, ini tampilannya. Soalnya yang di sebelah sini itu adalah opsi pilihan, dan yang diwarnai biru ini adalah pilihan jawaban yang benar. Ini semuanya disediakan Kuiper Ibu. Jadi kita tinggal pakai. Ya. Silakan pakai. Saya lanjut. Oke. Nah, kalau Ibu ingin menugaskan materi tersebut, Ibu tinggal klik tab tugas, terus akan muncul pengaturan tugas seperti ini.
Nah, ini adalah daftar kelas yang saya punya Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak diminta untuk ngadmin PTS, penilaian tengah semester. Kami di Ismansa semester ini sempat PTS online pakai Kuiper. Ini saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Tugasnya itu nanti Ibu bisa checklist, pilih kelas yang mana yang akan ditugaskan. Lalu di bawahnya ada tipe tugas. Nah, tipe tugas yang ada di Kuiper itu ada 3 tipe sebenarnya. Saya bahas dari yang pojok sini. Tugas. Kalau tugas, tipenya anak itu bisa mengisinya lebih dari 1 kali dan bisa mengisinya sampai bisa. Walaupun nanti nilai yang terkirim ke gurunya itu adalah nilai yang pertama kali dipilih. Berikutnya ada menu ujian. Nah, kalau di menu ujian sini, di tipe tugas ujian, maka anak itu hanya akan bisa mengerjakan soalnya 1 kali dan setelah itu submit, dikirim ke gurunya. Oke, dan yang terakhir adalah tipe tugas soal dan ulasan. Nah, soal dan ulasan itu tipenya adalah begitu anak setelah materi terus mengerjakan soal, setelah dia klik jawaban, maka setelah itu akan muncul pembahasan soal tersebut. Jadi langsung dibahas, Bapak Ibu. Langsung terbahas. Nah, oke. Terus di bawahnya ini masih lanjutan yang tadi. Ada durasi waktu. Durasi waktu di sini di kalendernya. Kalau durasi waktu yang defaultnya bawaannya Kuiper itu 7 hari. Tapi Bapak Ibu bisa atur jadi 1 hari, 2, atau dengan sedikit perlakuan bisa pakai jam. Nah, ini berikutnya nama tugas. Nama tugasnya mungkin misalnya tugas hukum Newton 1 misalnya. Komentarnya biasanya kalau saya, anak-anak tolong dipelajari dan kerjakan dengan benar gitu. Seperti itu. Nah, begitu ditugaskan, kita klik ditugaskan ke anak, maka dia akan muncul di beranda di bagian paling atas. Karena urutan daftar tugas di beranda itu berdasarkan waktunya terbalik dari yang paling baru urutannya, seperti itu. Oke. Sebentar. Takut kelewat ya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini punten, saya coba perlihatkan yang saya di sini misalnya. Di sini di bagian paling atas ada tugas cahaya. Ada di bagian proses ada 25/48. Itu artinya ada 25 orang di kelas tersebut dari 48 nama yang tercantum yang sudah menyelesaikan proses tugas cahaya. Nah, di sini punten kesannya kok dikit gitu ya. Hanya 25 dan 48. Kelas ini banyak nama dengan ada beberapa nama yang sama tapi akunnya beda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, makanya sampai 48. Sementara kita tahu sekarang kalau di SMA itu kan maksimalnya di 36 siswa per kelas. Nah, di sini masanya expired, sudah berakhir. Dan kalau kita klik salah satu Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Tugas momentum impuls. Yang memberi tugas nama gurunya, terus nama, waktu pengerjaan, ini periode pengerjaan, terus mode tugasnya tadi apa, soal dan ulasan. Nah, di sini bisa dilihat anak, oke, nama siswa, status pengerjaan, topik yang sudah selesai, soal yang sudah dikerjakan, dan nilai yang dikerjakan pada saat pertama kali mengerjakan. Nah, tolong dilihat di sini ada topik with all lesson complete. Kalau dilihat ada yang 0/4. Berarti anaknya nggak baca bab, Bu. Nggak baca materi, tapi langsung ngerjain soal. Nah,
Kalau 1/4 berarti anaknya baca satu subbab dari 4 subbab yang ditugaskan, tapi soalnya sudah selesai semua. Nilainya 95 pertama kali mencoba. Nah, seperti itu di Kuiper. Ini tampilannya, tapi kalau Ibu bisa lihat di sini nanti, punten. Nah, oke. Di pojok kanan di sini itu ada menu cetak dan unduh hasil. Cetak itu kalau kita klik cetak, kita akan dapat format seperti ini tapi bentuknya PDF. Biasanya saya cetak kalau untuk bikin pengumuman ke siswa atau nitip ke wali kelas yang bersangkutan. Terus yang unduh hasil itu kalau Ibu klik itu kita akan dapat file pengerjaan anak rekapnya berbentuk Excel. Jadi ini untuk kita pengolahan data nilai, ini buat pengumuman. Itu kalau saya yang biasa lakukan. Nah, saya lanjut. Oke. Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang Kuiper yang bahannya sudah ada. Tapi waktu kita jadi guru, kan kita nggak selamanya bisa nerima bahan yang sudah ada dan standar versi Kuiper ini akan sesuai buat kita. Karena seringkali kita perlu bahan yang baru atau soal yang lain begitu. Maka untuk itu Bapak Ibu bisa lihat di menu nama Bapak Ibu di pojok kanan atas. Kalau Ibu klik itu akan ada submenu yang keluar. Biasanya yang kita pakai untuk itu adalah menu. Di sini ada pengaturan akun standar Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan penggunaan sosial media, terus online juga terbiasa kan penggunaan. Nah, di sini ada key learn dan key create. Key learn itu artinya nanti kalau Ibu klik, Ibu akan dapat status seperti siswa yang belajar. Sementara key create itu Ibu akan punya kemampuan untuk menambahkan materi soal sesuai keinginan kita jika kita beranggapan bahwa materi yang dari Kuiper itu belum mencukupi, belum memadai seperti itu. Nah, sekolah kami sering pakai ini. Kayak kemarin terakhir yang kita pakai key create itu untuk bikin soal PTS. Karena soal PTS itu kan dibikin oleh guru masing-masing. Nah, ini kalau kita klik key create-nya, kita akan pindah ke menu seperti ini. Akan muncul tab baru di browser Bapak Ibu, Kuiper. Nah, seperti ini tampilannya. Berubah dari yang tadi. Nah, ini adalah menu untuk bikin materi. Nah, di sekolah saya di SMA 1 Sukabumi, teman-teman guru sering bikin ini. Ini ada beberapa yang kelihatan Bapak Ibu. Di sini sampai ke bawah bisa dilihat dari navinya ini. Navbarnya kecil, banyak sekali mapelnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen bikin mapel yang baru yang belum ada di sini, tinggal klik buat bidang studi baru. Maka kalau kita klik, sebentar. Kalau kita klik, kita akan diminta membuat dapat menu yang mengisi mapel yang baru yang tidak ada di Kuiper. Nah, di sini saya contohkan satu saja Bapak Ibu. Oke, nih. Yang kemarin saya buat, saya kelompokkan mapelnya jadi PTS kelas 10 semester genap 2020. Nah, di mapelnya di kelompok ini saya anggap mapel, saya punya subbab subbab ini fisika, biologi, antro, ini semua mapel yang ada di kelas 11. Kelas 10. Ini modul. Nah, nanti kalau kita buka satu biologi, maka kita akan dapat subbab. Saya bikin subbabnya PTS biologi, maka saya dapat pilihan seperti ini.
ada pilihan seperti ini, ada tambahkan label dan kata kunci. Ini mangga ditambahkan bisa saja. Soal, ada materi, ada kutipan kalau ibu punya kutipan. Terus biasanya saya setiap bikin soal di Kuiper selalu ini acak jawaban dan permit shuffling of question on Kuiper schooling. Jadi ini idenya adalah mengacak soal. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini menu tampilan Bapak Ibu. Bapak Ibu input soalnya di sini. Maka di sebelah kanan akan auto muncul dan Kuipernya. Nah, karena kemarin kita pakai soalnya pilihan ganda Bapak Ibu, maka tampilannya kayak gini. Nah, punten, pilihan ganda yang kita kenal selama ini di Kuiper itu dikenalnya dengan istilah pilihan tunggal. Pilihan tunggal itu artinya adalah saya punya beberapa pilihan yang saya pilih dan cuma punya satu jawaban yang benar. Nah, Kuiper juga punya opsi pilihan ganda Bapak Ibu. Berarti itu juga satu soal, nanti pilihan jawaban yang benarnya ada lebih dari satu. Itu bisa seperti itu. Oke. Nah, sekedap. Oke, langsung. Nah, setelah Bapak Ibu selesai bikin soal itu akan kita publikasikan di sini, dipublish. Karena kalau tidak dipublikasikan, soal itu tidak akan muncul di link sekolah kita. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk melihat apakah soal yang Ibu bikin tadi sudah terinput ke sistem atau tidak, bisa dilihat di menu kurikulum dan tugas. Di menu kurikulum dan tugas itu, Bapak Ibu bisa klik materi di sini, bisa klik di kurikulum, bisa klik di sini. Bapak Ibu scroll ke bagian yang paling bawah. Di sini bagian paling bawah ada namanya materi sekolah saya. Maka di situ akan muncul semua mapel yang sudah teman-teman dan Ibu bikin di sekolah Ibu yang sudah dipublish tentunya. Nah, kalau kita Oke, nah nanti di situ, nah tugas yang tadi yang Ibu bikin bisa ditugaskan seperti yang tadi. Oke, nah segitu dulu aja dari saya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Ditunggu diskusinya. Mangga, Ibu moderator. Halo. Halo, Bu Foni. Bu Foni. Oke, tadi belum diaktifkan suaranya. Oke, baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Bapak presentasi, Pak Faisal. Silakan untuk ada pertanyaan, mungkin bisa lewat chat atau ada yang mau langsung video. Aduh, silakan. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, silakan. Akhirnya ada biasa. Halo. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ditanyakan bisa lewat chat mungkin. Mangga. Ya. Ini Pak. Iya Bu. Tentang robotik ya. Oh, halo. Iya Bu. Oh iya, silakan Bu Nur Saida. Ada Ibu Nur Saida. Ini tentang tadi materi robotik. Robotik kan pada saat ini mempunyai peran yang sangat cukup signifikan terhadap pembelajaran metode pembelajaran di sekolah kan? Iya Bu. Nah, sehingga sistem ya siswa tidak hanya bisa menyerap pelajaran melalui teori, tetapi juga bisa langsung mempraktekkan lewat robotik. Nah, ini hal yang menarik. Apakah bisa dengan pelajaran yang lain Pak seperti itu? Ini saya arahkan dulu ke Bu Yasni ya, mungkin ya Bu Yasni ya. Untuk dijawab dulu Bu Yasni ya. Mangga Ibu. Habis itu nanti. Ya Ibu, selamat pagi Bu. Ya, untuk
gelapnya sih. Kalau untuk mata pelajaran yang lain itu bisa Bu, seperti pelajaran kimia juga bisa, kemudian untuk biologi saya rasa bisa, kemudian untuk pendidikan agama Islam itu sebetulnya juga bisa PAI, mungkin untuk pelajaran yang ada kaitannya dengan sejarah kebudayaan Islam ya, yang ada kaitannya dengan bagaimana sejarah dari zaman dulu sampai saya diambil beberapa periode, kemudian nanti siswa dibuat untuk dibuat visualnya, jadi misalnya periode tertentu, misalnya dalam sejarah kebudayaan Islam maupun dalam sejarah Nusantara, sejarah sejarah dalam kenegaraan Indonesia pun bisa, misalnya dari tentang sejarah peperangan dan semacamnya, itu juga bisa sebetulnya dibuat proyeknya atau misalnya dibuat miniaturnya, itu juga bisa menurut saya Bu. Oh gitu ya. Ya, kalau untuk saat ini kita sedang masuk ke materi Kuiper, belajar online dengan Kuiper, untuk yang sekarang sedang dibahas oleh Pak Fasal. Oke. Gitu Ibu. Oke, saya Ibu Nur Saadah punten, kalau boleh menambahkan, saya sepakat sekali dengan pernyataan Ibu, dengan pernyataan Bu Yasni barusan. Saya pikir kan di periodisasi Islam, saat yang saya tahu, saat masa keemasan Islam itu sains berkembang dengan besar ya Bu ya. Dan sebenarnya salah satu model bukti kebesaran sains di masa Islam itu adalah pembuatan automatan ya Bu ya, kayak robot-robotan. Iya, seperti robot-robotan. Kita tahu di musim-musim di luar negeri ada kayak robot gajah yang bisa gerak gitu. Itu awalnya, setahu saya itu awalnya dimulai dari perkembangan Islam, dan saya setuju sekali Bu Yasni akan idenya itu menarik sekali. Nah, untuk saat ini sangat mungkin dikembangkan dan sangat mungkin berkolaborasi dengan pelajaran yang lain. Saya pikir kemarin waktu saya ngobrol dengan Bu Yasni juga sebelum kita tampil ke sesi sekarang ini, salah satu yang pengen dia bicarakannya adalah STEM Ibu. Nah, STEM itu kan Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Itu udah full kolaborasi dengan mapel yang lain Ibu. Oh iya. Kan gitu ya. Nah, itu sangat. Dan setahu saya waktu saya ngobrol sebelum ini dengan Bu Yasni, beliau paham banget kayaknya dengan hal yang ini. Ya, jadi nanti itu juga jadi bahan obrolan yang bagus sama teman-teman yang lain. Dan jadi bagus sih Bu, karena nanti kita selama ini yang jadi masalah besar di sekolah, punten, ini pendapat saya saja. Jadi mungkin ngerasa bahwa pelajaran itu terkotak-kotak gitu. Iya, betul. Kita terkotak-kotak. Sementara kalau kita orang Islam taunya kan ilmu mah dari Allah. Nggak mungkin lah Allah bikin kita terkotak gitu. Dan kita menyadari bahwa kita terkotak-kotak karena sebenarnya karena keterbatasan kita dan keegoan kita yang kadang-kadang nggak mau ikut tahu masalah yang lain gitu. Jadi saya pikir berkolaborasi dengan teman yang lain, dengan bidang lain, itu sangat-sangat mampu melumbarkan itu. Jadi nanti pembelajarannya bisa jadi lebih baik, lebih menyenangkan. Kan sangat hebat kalau tiba-tiba nanti kita dapati bahwa pembelajaran fisika kolaboratifnya sama PAI misalnya, atau kolaborasinya sama kimia. Itu yang terbayang di saya. Saya membayangkan hal-hal yang indah di pembelajaran itu kayak gitu. Jadi kita mengenalnya walaupun tidak menghilangkan esensi mapelnya sendiri, tapi berkolaborasinya itu dan membuat anak tahu bahwa mereka itu tidak terpisah-pisah. Karena selama ini yang saya tahu beberapa anak suka sama guru itu udah pelajarannya itu, nggak suka sama guru ini udah pelajarannya ini ya, begitu Yasni mungkin ya. Nah hal yang itu, dan kami guru fisika itu sering jadi yang tidak disukai. Punten Ibu, segitu mungkin obrolan saya dulu, menambahkan. Enggak ya. Itu Baik, terima kasih untuk Ibu Nur ya atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Dan ini Pak Fasal, ada pertanyaan dari Parian ya. Mangga Bu. Parian Lestari. Ya, Parian katanya seperti ini, Bapak bisa dijelaskan secara garis besar tentang keunggulan maupun kekurangan Kuiper dibandingkan aplikasi pembelajaran online lainnya. Oke. Demikian Pak. Oke, siap. Pertanyaannya, Terima Pak. kasih Bapak
Rian. Oke, Iya. saya jawabnya begini. Saya guru, Bapak. Guru di sekolah negeri. Oh, Ibu Rian, maaf. Jadi Rian itu perempuan, ini Oh, Ibu mohon maaf. Rian. Mohon maaf, saya ganti gitu kalimatnya. Mohon maaf, Ibu. Saya guru di sebuah sekolah negeri di Kota Sukabumi yang terkadang terkadang kita dapat tugas-tugas yang mendadak, Bapak Ibu. Seperti tiba-tiba dipanggil ke Jakarta atau ke Bandung, atau jangankan gitu, saat Bapak Ibu yang terlibat di manajemen sekolah, kan kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan kelas dan terkesan yang mendadak. Ya, Misalnya, betul, Pak. ya Bu ya, misalnya saya mau Ya, ngajar nih jam 7, tiba-tiba jam 7 lewat kurang 10 ditelepon sama dinas, mangga lepas cenah mendadak. diantos gitu. Ya kan? Nah, itu hal-hal yang mendadak Bapak Ibu. Sesuatu yang kalau kita mau mempersiapkan bahan kita sendiri untuk dimunculkan langsung ke siswa, itu kesannya cuma anak-anak buka bukunya bab segini sampai bab segini kerjaan soalnya gitu. Itu kan yang klasik yang kita hadapi. Nah, kalau di Kuiper setiap bab yang ada itu kan di pelajaran saya terutama fisika itu sudah ada bahannya, sudah ada contohnya. Nah, itu lebihnya di situ. Jadi begitu ngedadak kita punya sesuatu yang bisa kita munculkan begitu saja. Dan kita nggak usah ngisi konten Bapak Ibu, karena itu sudah tersedia dari sana. Ya, itu sudah tersedia dari sana. Saya ulangi, untuk fisika, matematika, biologi, kimia, sains, semua pelajaran di UNN kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu materinya standarnya sudah ada dari sana. Jadi kita nggak usah bikin materi yang baru. Kalau terpaksa loh ya. Saya pesannya kalau terpaksa. Takutnya nanti ada bapak ibu yang ya udah tuh saya nggak usah ngajar, Kuiper aja gitu. Itu muncul di sekolah saya juga. Nah, kekurangannya yang jadi masalahnya adalah walaupun kita punya yang standar, cuman kan kadang-kadang kita sebagai pribadi terus di sekolah standar kita sendiri. Nah, untuk standar kita sendiri itulah yang saya bilang tadi, kita bisa bikin di key create-nya tadi gitu. Kita tutupi pakai itu satu. Yang kedua, nah ini yang juga tidak bisa dibohongi Bapak Ibu, walaupun zaman udah kayak gini, tetap saja kalau kami di sekolah gitu selalu punya siswa, mohon maaf, yang tidak bisa terkoneksi dengan internet. Karena ini kan sistemnya online, berarti anak harus terkoneksi dengan online, dengan internet. Terkoneksi dengan internet tuh kan variabelnya banyak. Yang pertama pasti punya toolsnya, alatnya, bisa laptop, bisa handphone, terus koneksi jaringannya. Kalau di handphone kuota, kan gitu ya. Nah, nggak semua anak kita ternyata bisa punya itu semua. Jujur, ini juga masalah kami, punya itu semua. Karena maaf, walaupun sekelasan itu kesannya semua anak punya handphone yang bagus-bagus, tapi terkadang kita temukan, mohon maaf, ada 1-2 anak yang malah nggak pegang apa-apa. Itu kan masalah kita di sekolah, di pendidikan juga seperti itu, bahwa ekonomi di kita tuh nggak rata kan, gitu. Nah, jadi kalau kami di sekolah masih punya begini, setiap kami mau ujian online, maka kami minta semua wali kelas untuk menggali informasi sedetail mungkin siswa di kelasnya siapa yang tidak bisa terkoneksi ke jaringan. Nah, siapa saja. Biasanya kita set seminggu sebelumnya, nanti data yang masuk kita ngobrol nih. Kalau misalnya, oh saya nggak punya handphonenya gitu, biasanya kita ngobrol. Ada nggak teman atau guru, teman di sekolah, teman kelasnya, wali kelasnya yang punya kadang-kadang handphone yang nggak terpakai? Karena beberapa dari kita itu kan kadang-kadang handphonenya ganti, keluar model yang baru ganti lagi gitu. Itu kan barangnya kadang numpuk di kamar. Nah, itu biasanya kita pinjamkan Bapak Ibu. Nah, untuk kuotanya biasanya anak-anak tertentu itu kita beliin kuotanya, Bu. Kalau enggak, kalau itu anaknya waktu masih bisa di sekolah, kita sediakan jaringan sekolah untuk anak-anak itu. Nah, kalau ujiannya juga masih tetap di sekolah, kita full, Bu. Kita di sekolah, alhamdulillah kita bisa full cover. Bahkan kami di sekolah bisa ujian sampai 1000 akun serentak pakai server yang kita punya. Sekolah kami alhamdulillahnya begitu. Tapi kan saya nggak bisa menyamakan di semua tempat hal yang sama begitu. Nah, itu kelemahannya saja. Satu. Terus kelemahan yang lain,
ini selama saya pakai Kuiper, kebetulan saya pakai Kuipernya udah sekitar 4 tahunan, walaupun tidak sering-sering amat make karena berusaha untuk tidak terlalu sering make yang begitu. Itu adalah di setting waktu penugasan Bapak Ibu. Kalau dilihat di presentasi saya tadi, setting penugasannya itu dalam satuan hari. Nah, itu yang jadi masalahnya. Karena kalau kita ngajar di kelas kan satuannya jam ya. Dari jam 7.00 sampai 8.30 gitu. Nah, itu masalah. Itu sudah pernah kita bicarakan ke Kuiper karena kebetulan kami juga dijadikan rekanan di Sukabumi. Mereka senyum. Bahasa mereka sederhana sih, dan itu kita terima. Bapak Ibu itu kan di sesi itu kan tugasnya Bapak Ibu di kelas. Kalau Bapak Ibu pakai kami kan idenya bukan ngajar, idenya malah menugaskan. Kalau tugas mah kan dikerjakannya di rumah katanya. Jamnya nggak dapet. Walaupun begitu, kemarin kita ngobrol dengan Kuipernya dan saya pribadi punya caranya sebenarnya untuk sesi waktu. Dan itu kita pakai kemarin di PTS online yang baru kemarin pas awal-awal minggu pertama belajar di rumah di Jawa Barat itu pas bertepatan dengan jadwal PTS di SMA 1 Sukabumi. Nah, ada hal plusnya, ada hal minusnya. Kami pakai PTS-nya pakai Kuiper, Ibu. Pakai Kuiper, kita setnya caranya nanti adalah ujiannya itu ditugaskan ke anak tepat pada saat waktu ujian yang dijadwalkan. Jadi misalnya ujiannya jam 9 nih, jam 9.00, maka tepat jam 9.00 tugas itu baru dimunculkan. Jadi anak nggak bisa lihat sebelumnya, kan gitu. Nah, nanti pada saat jamnya berakhir, misalnya jam 11.00 tuh hasilnya diunduh langsung. Jadi anak yang belum kan datanya nggak akan muncul, yang telat datanya nggak akan muncul. Nah, yang lebih ekstrim lagi nanti begitu sudah di-download hasilnya, tugasnya dihilangkan Bapak Ibu. Dihapus. Begitu tugasnya dihapus nanti, maka histori tugasnya kan hilang. Maka anak yang belum mengerjakan dan yang belum mengerjakan itu nggak akan bisa login untuk ikut ujian. Nah, itu aja mungkin jawaban saya sementara. Mudah-mudahan Bu Rian bisa menjawab. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Faisal. Mudah-mudahan Bu Rian mendapatkan apa yang menjadi pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke. Oh, jadi pakai Kuiper itu bisa ya, Pak ya? Itu harus download dulu atau langsung klik linknya, Pak? Ada dua cara Bapak Ibu. Kan secara prinsip Kuiper tuh web base ya, berbasis web. Jadi selama anak terkoneksi punya browser itu Google Chrome, terus Mozilla, Opera gitu, maka anak bisa mengakses Kuiper. Walaupun setahu saya sekarang di Play Store untuk Android itu udah ada APK buat Kuiper School for Student untuk siswa. Tapi untuk guru belum, karena guru mah agak repot ya, karena kadang harus bikin konten sendiri gitu. Udah ada. Nah, kelebihannya begini. Kalau kita nggak pakai APK, terus kita bikin tugas ke anak, maka notifikasi yang nyampe ke anak tuh lewat email. Kayak kita pakai Webex. Kan kalau kita bikin akun Webex, bikin schedule-nya, notifnya muncul di email. Nah, ya, betul. Kan begitu. Nah, kalau anak pakai APK, nah, punten, yang jadi masalah kan nggak semua orang suka buka email, Bu. Ya, bener kan? Kadang-kadang kita juga email tuh entah kapan terakhir kali dibuka begitu. Nah, yang di APK itu, karena dia APK di Android, maka begitu ada tugas akan ada notif yang muncul. Seperti itu. Nah, itu kalau yang di Kuiper. Terus tadi Bapak bilang maaf ya, soalnya ini ada yang mau bertanya lagi. Mangga. Di chat juga belum ada. Saya tadi tertarik ketika Bapak menjadi panitia PTS ya. Iya betul Bu.
Itu anak-anak cara pengerjaannya mereka pakai handphone sendiri atau laptop disediakan dari sekolah? PTS yang tadi yang kelihatan di situ itu kan terjadi waktu Ya. anak sudah diminta belajar di rumah. Oke. Pada saat awal minggu pertama pandemi corona, minggu pertama kita diminta belajar di rumah. Berarti anak di rumah masing-masing. Ya, yang waktu. Yang ya, betul Ibu. Berarti anak tuh di rumah masing-masing. Nah, di rumah masing-masing ya mangga anak bisa pakai laptop, bisa pakai komputer, bisa pakai handphonenya mangga. Seperti itu. Nah, kalau untuk di sekolah kami, saya lanjutkan lagi. Di sekolah kami, kalau kami ada ujian, kami ujian udah hampir nggak pakai lab komputer. Untuk yang ujian UKK, terus bukan UKK ya, PAT, terus PAS, kita udah di kelas masing-masing Ibu. Karena udah berbasis jaringan, terus anaknya bisa pakai handphone masing-masing untuk akses ke jaringan sekolah dan ujian bisa berlangsung sekaligus. Oh, jadi nggak di ruangan khusus yang disediakan komputer atau laptop? Tidak, tapi Ibu. langsung dari Tidak. handphone anak Tidak, ya? tidak. Di kelas. Kami hanya pakai lab komputer tuh untuk ujian nasional yang alhamdulillah udah nggak akan ada lagi. Oh, ya betul ya. Iya, Ya, ya. betul. Oke, seru juga ya Twitter. Oh, oke. Keep Ada yang mau ditanya? Silakan Bu Yasmi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu Yasmi hadir? Ada? hadir Ada? Bu. Di saya jelas kelihatan wajahnya Bu. Wajah siapa Bu Yasmi? Bu Yasni Bu, Ibu juga. Cuma bedanya Bu Yasni tempatnya rada gelap Bu. Oh iya betul. Iya. betul. Ada Bu Yasmi. Sudah dapat saya. Yang dari tadi muter-muter cari yang terang. Bapak ini direkam tidak? Nah, Bu Yasmi sudah. Oke. Sudah di screenshot. Saya rekam Bu. Saya rekam. Udah direkam. Silakan, Sudah Bu. direkam. Cuma saya belum sempat ngabsen Bu. Nanti saja ya setelah sesi. Tentang Kuiper ya. Iya betul Ibu. Itu enaknya banget sudah disediakan modulnya ya Pak ya. Betul Ibu. Bahan materinya sudah ada semua. Untuk fisika itu kita bahagia banget Ibu. Ya, ya. Walaupun Karena ini akan ada pertanyaan dan ada jawabannya juga. iya tersedia ada ya, ada pembahasan Bu. jawabannya. Yang standar dari Kuiper ada pembahasannya sekaligus. Wih, keren. Ya, itu sebabnya Ini bisa pakai di kelas pakai infografis bisa mungkin ya. kalau mau mangga Ibu, mangga tinggal di kalau Ibu pakai handphone tinggal pakai share screen mungkin ya. Kalau pakai laptop mangga tinggal dibuka laptopnya seperti biasa. Ya, paham. Silakan Bu Yasni bertanya Bu. Waktunya masih ada nih menuju berapa menit lagi masih sebenarnya. Mangga Ibu, Bapak. Silakan. Cuma satu hal Bapak Ibu, punten walaupun saya memang mempresentasikan Kuiper di sini, secara pribadi saya juga pakai yang lain. Karena sesuai kebutuhan kan kita. Sesuai kebutuhan kita seperti apa. Jadi nanti saya hanya bilang tadi nyamannya Kuiper tuh tadi, begitu kita dapat tugas mendadak misalnya, maka kita nggak usah harus riuh-riuh, tinggal buka dikit di Kuipernya kita bisa dapat materi pelajaran setidaknya yang standar untuk disampaikan ke anak. Seperti itu aja ya. Iya. Masih ada Ibu? Ini di chatting juga tidak ada dan Oke. kalau ada yang mau bertanya boleh biasanya acungkan tangan. Oke, Di siap situ Ibu. ya. Acungkan tangannya di situ. Saya ada pertanyaan yang maaf mungkin keluar dari tema ya. Mangga Ibu. Kalau untuk menampilkan konteks seperti Bapak tadi itu khusus untuk presenter atau gimana Pak? Yang mana Ibu? Yang menampilkan konten ketika Oh. kita tampilkan Iya. PowerPoint gitu. Di Webex itu yang bisa menampilkan PowerPoint itu presenter Ibu. Presenter. Tapi setahu Oh, saya presenter. iya, presenter. Tapi setahu saya host juga bisa. Karena sebenarnya kan presenter itu di bawah kekuasaannya host ya Bu ya. Kan yang punya room host konsepnya. Dikliknya yang mana ya Pak? Ini kalau mau itu share konten Oke. kontennya Share konten. sebelah mana nanti? Di layarnya Ibu aja, di layar yang besar.
Ibu klik Oh iya. share konten tuh yang tanda panah ke atas Ibu di sebelah kamera. Oh di sebelah kamera ya. Iya, Oh iya betul. ya share konten. Nanti kalau udah Ibu klik, Ibu pilih yang screen satu. Oh screen satu ya. Terus Ibu share. Ya, seperti itu. Ya maaf jadi kesitu tanya aja. Oke. Soalnya Oke, nggak apa-apa, Bu. untuk nanti saya apa yang Masih ada Bapak Ibu? ya. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja. Kok saya deg-degannya nambah masalahnya? Masih ada 15 menit lagi. Siap, Ayo siap. Bu Yasni mau bertanya apa silakan Bu Nur saya, Ibu kepala sekolah ya Ibu Nur. Setia menemani keren banget. Iya ini Ibu. Bu Nur Saada, salam hebat. Bahagia sekali. Ya dampingi banget ya mendampingi Ibu Mendampingi Yasni, Ibu. luar biasa. Ya. Keren. Saya bangga dengan bapak-bapak ibu guru yang begitu hebat. Terima kasih Ibu. Semoga lebih baik lagi dan lebih maju untuk terutama untuk madrasah Pak. Iya Bu. Madrasah semoga nanti bisa juga mengikuti pembelajaran yang lebih baik. Iya Ibu. Nah, karena beda kalau di madrasah dengan sekolah umum ya. Iya. Iya. Kalau di madrasah masih juga terbatas dengan pola-pola pesantren. Nah, sedangkan kalau diumumkan lebih mudah lagi. Iya Bu. Tuh, saya kagum banget sama teman-teman di madrasah loh Bu. Dengan beban mata pelajaran yang di atas kita jumlahnya, tapi siswanya bisa kekontrol gitu. Hebat lah. Hebat banget. Semoga Bapak bisa sering sharing dengan Hams umum ya Pak ya. Mangga Ibu, mangga. Tinggal di konteks saja Ibu, mangga. Insyaallah kita ngobrol-ngobrol, mangga, segala macam mangga. Siap. Bu Yasni ya. Siap Ibu, siap. Siap Ibu. Gimana Bu Foni? Jadwal saya sampai 10.45. Ya kita masih ada 15 menit lagi. Kita mau membahas Oh, apa Bu lagi? Poni. Ya, halo. Bu Poni. Ya. Gimana? Poni bisa mendengar saya Ibu? Ya. Oh, siapa ya Bu ini? Sebentar. Bu Yasni bukan? Bisa terdengar? Oke, sepertinya Gimana Bu? Yasni? ya Bu. Bagaimana, masih ada pertanyaan lagi Bu? Kalau di chat sudah tidak ada ya. Oke. Jadi baiknya gimana? Diakhiri saja. Bapak ada yang masih mau disampaikan nggak tentang materi kuisernya Pak? Satu lagi mungkin Bu, punten. Dari pengalaman saya sebenarnya mau belajar metode daring online pakai sistem apapun, idenya mah kan baik semua. Cuma nanti tinggal kita saja menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing seperti apa. Kan gitu. Bentuk tagihannya juga kayak gimana. Banyak fasilitas yang udah bisa kita pakai kan sekarang Bapak Ibu. Terus kayak Kuiper School salah satunya. Saya hanya bilang salah satunya. Terus Google Classroom itu juga sangat memadai, apalagi kalau sekolahnya punya akun Google, hebat banget. Terus Edmodo dan yang lain-lain. Setahu saya malah banyak teman-teman yang lain juga sedang mengembangkan. Saya punya teman adik kelas yang juga mengembangkan hal yang sama. Cuma saat disodorkan ke saya kan jawabannya saya senyum. Kenapa saya bilang senyum? Ada yang ngasih fasilitas free. Jadi saat orang berbayar kan sekolah akan mikirnya beda kan? Seperti itu. Tapi idenya adalah mumpung di saat seperti ini teman-teman semua ayo kita belajar sama-sama bahwa terkadang belajar itu kita bisa pakai fasilitas-fasilitas yang lain selain yang ada di kelas. Itu aja. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Atur nuhun Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itu pemaparan dan ada beberapa pertanyaan yang sudah selanjutnya kita kembalikan ke host. Silakan Bu Yasni. Silakan. Ya, Bu. ya. Bagaimana? Untuk Bu Yasni, silakan bisa ditutup mungkin ya, sudah selesai untuk pemaparan tentang Twitter ini. Ayo Bu Yasni, silakan. Halo, mungkin ditutup saja sama Bu Fone, Bu. Ya, ya itu saja pemaparan kita untuk sesi ini. Kita akan dilanjut, jadi jangan ditutup dulu roomnya ya. Bu Rian, umur sadar. Ya. Diharap jangan pergi, masih ada satu lagi pemaparan dan dari saya sendiri. Pengen disimak. Siap, Ibu. Ini simak. Apakah kekurangannya kita sama-sama belajar ya Pak ya? Iya, Bu. Luar biasa. Iya Bu Rian, sekarang giliran Miss Moni. Miss Moni. Dadak benar. Oke, terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah ada di sini. Ya, balik lagi, jangan don't go anywhere. Stay tune. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, you're welcome. Welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali pemaparannya. Ya. Bagus.